buy now, wear forever. Karena memang semua orang butuh koleksi yang bisa dipakai sampai kapanpun. It's a long-lasting collection. Itu yang terjadi memang di worldwide gitu kan. Semua lagi memang arahnya ke sana. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Acap cus. Hai, balik lagi di POV Cameo Project. Kali ini bareng Ayla Dimitri sama Mbak Baby. Wah, dari TBF Consultant. Hai semuanya. Waduh. Nah, anyway, hari ini kita mau ngobrolin hal-hal yang memang penting banget ya di masa-masa COVID ini, udah gitu. Kita mau ngobrolin soal fashion. Pas banget gak tuh? Bukan karena ada saya, tapi karena ada Mbak Baby sama Ayla. Wih, ini dia nih waktunya gue belajar sebenarnya ya soal fashion. Karena pas ada konsultannya sama ada ini one of the most fashionable influencer ya. Masa iya? Iya, Iya, bener. Terus, hits lah pokoknya. Hits, ya. Jadi pertanyaan standar. Kesibukannya apa aja nih? Mbak Baby dulu deh. Oke, thank you so much ya Martin dan Cameo. Hai Ayla juga. Hai. Jadi aku so far kan aku di The Bespoke Fashion Consultant, fashion platform pertama di Indonesia yang memang kita mendevelop brand gitu kan. Jadi kita bisa sesimpel kayak brand developer sebenarnya gitu kan. Nah, selama pandemik ini alhamdulillah banget klien kita makin banyak. Ternyata banyak juga yang masih mau punya brand. Terus udah gitu masih banyak yang ingin rebranding, masih banyak yang melihat bisnis fashion lokal itu sangat seksi gitu kan. Jadi memang jiwa entrepreneurship-nya juga semakin banyak. Jadi itu yang kita lakuin, pendampingan sama beberapa klien yang mau develop brand-nya. Jadi memang lagi hectic banget. Seminggu tuh aku udah bener-bener full dari Senin sampai Jumat gitu kan. Jadi so far oke lah. Dan kita banyak melakukan kayak Zoom meeting sama one-on-one di kantor. Jadi tetap produktif nih sejauh ini. Lebih ke ini ya, berarti brand fashion developer. Ini apakah bisa berarti personal, kalau misalkan gue pengen bikin brand nih untuk fashion, itu bisa langsung datang, atau misalkan bentuknya B2B gitu, misalkan ada PT yang butuh konsultasi, itu bisa datang. Itu yang mana? Dua-duanya ya? Jadi sebenarnya sejauh ini 9 klien kita lagi ada 9 klien nih. 9 klien kita semuanya sama kayak kamu bilang pertama. Jadi sesimpel kalau aku tanya Martin nih, mau bikin brand kemana sih? Brand fashion. Coba jawabnya apa? TBF. Nah, soalnya cuman taunya TBF kan. Nah, jadi sebenarnya yang datang ke kita justru banyakan memang ya individual. Jadi mereka biasa berpartner berdua atau bertiga gitu. Jadi sesimpel memang mereka pengen udah ada di kepalanya, dia mau bikin brand fashion. Kadang-kadang namanya aja belum ada gitu. Jadi benar-benar kita develop dari nol sampai dia launching. Gitu. Sampai launchingnya ya, sampai bagaimana untuk memasarkannya juga kah? Oh iya, sampai kita akan tanya, misalnya biasa basic question yang aku tanya itu adalah brand ini mau di skalanya seperti apa? Misalnya skalanya mau sampai internasional atau lokal. Nah, itu kan sebenarnya kita mesti bikinin production plan, bikinin business plan-nya juga. Jadi dari benar-benar kita memanage kayak sama TBF tuh kita guidance, bener-bener kita guidance dari mulai bikin brand development, bikin target market siapa, bikin productionnya plan sampai gimana sampel sampai dia launching, sampai dia manajemen stok kita dampingin. Productionnya juga ya? Iya, betul. Nice. Udah end to end ya berarti. Sama kolaborasi kemarin sama Ayla ya, salah satu klien kita kolaborasi sama Ayla kemarin. Oke. Nah, Ayla sendiri sekarang lagi apa nih sibuknya? Sebelumnya aku menyapa dulu. Hai semuanya, salam kenal. Mungkin ada yang belum familiar sama aku, mungkin bisa di-visit @Ayla Dimitri. Well, anyway, aku sebenarnya sekarang tuh kan emang aku dari tahun 2013 itu
selain aku bekerja di majalah dan juga di portal fashion lifestyle waktu itu, aku sebenarnya juga udah mulai di social media. Jadi ternyata title content creator itu kan baru hadir tuh di 2015. Jadi aku baru menemukan bahwa kayak oke, aku nih ternyata adalah full time content creator. Sekarang sih bikin konten-konten yang memang outputnya dari foto, video, udah mungkin konten-konten yang bisa menjadi aset lain juga. Dan juga aku produce konten yang memang ada personal konten yang lebih membahas mengenai fashion, travel, lifestyle, beauty, healthy lifestyle gitu. Jadi sebenarnya lebih ngomongin mengenai personal interest, tapi yang paling kelihatan pilarnya itu adalah sebenarnya fashion and beauty kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau dilihat-lihat sih sebenarnya mungkin kontenku kayaknya 75%-nya itu adalah fashion sih. Dan aku kan juga jalannya sebenarnya sama-sama kayak Mbak Baby nih dari media juga gitu. Jadi di media itu tuh aku belajar banget yang namanya storytelling, udah gitu juga belajar di mana kayak sistem media itu harus real time apa. Nah mungkin waktu di media cetak itu kan kita punya ada buffering time-nya tuh dari kita produce konten, kita penulisan cetak sampai dia terbit kayak gitu. Nah kalau di dunia digital sekarang yang aku tekuni, which is menjadi content creator itu semuanya serba real time. Jadi ada touch of personalnya juga, ada touch of editorialnya juga, tapi juga apa ya, gimana caranya supaya kita bisa nge-reach audience dan sesuai dengan apa ya, meng-capture audience yang emang sesuai dengan personal interest kita sama-sama. Itu sih sebenarnya. Memang salah satu yang saya ketemu challenge-nya itu adalah untuk memaintain audience itu tuh lumayan challenging. It's pretty challenging, apalagi sekarang ini kan platform banyak banget nih. Iya. Pilihannya kan dari yang platform video, platform videos, 15 second videos, udah gitu juga Instagram like very fast moving ini. Nah jadi sebenarnya kita memiliki audiens yang cukup banyak. Ini ya sebenarnya jenisnya very broad, dan juga di mana kita mau fokus, akhirnya kita akan ketemu tuh core-nya yang mana, di mana kita paling ngerasa nyaman jadi diri sendiri dan berkomunikasi dengan audiens. Akhirnya itu yang kita perlu sih menurutku, perlu kita polish lagi gitu. Jadi emang memaintain audiens tuh karena kan sekarang time spend orang dalam fokus membaca konten di social media ataupun website atau apapun kan sekarang time spend lebih pendek kan, karena semuanya serba cepat. Jadi gimana cara in 15 second or in 20 second kita bisa nge-grab atensi mereka dan menyampaikan informasi yang mau kita sampaikan gitu. Betul. Nah ngomong-ngomong soal audiens ya, penasaran sih sebenarnya audiens terbesarnya in general lah dari Ayla itu seperti apa? Oke, kalau dari aku tuh paling besarnya itu perempuan. Ya, pasti perempuan. Kalau nggak salah tuh sekitar 40% tuh perempuan. Jadi aku sorry kembali. 60 sekian adalah perempuan. Hampir 70%-nya perempuan. Udah gitu juga usianya dari 24 sampai 35. Oke. Jadi ada young moms juga, ada anak kuliahan juga, ada orang-orang yang first jobber juga. Jadi tapi rata-rata sih di usia 24 sampai 35 sih yang sering berinteraksi sama aku. Younger than that ada, older than that juga ada, dan mostly memang di Jakarta, di Indonesia, dan ada beberapa dari Singapura. Dan kalau nggak salah sih ada dari Australia juga sih. Ini kan karena aku main bahasa yang aku pakai di social media kan juga sebenarnya campur. Tapi kan 80% kan pakai bahasa Indonesia. Jadi makanya kenapa juga aku masih market luasnya lebih di Indonesia. Gitu. Oke. Yang terbesar memang di IG ya? Di Instagram, yes. Kalau untuk dunia fashion industri itu ya, untuk bisnisnya sekarang gimana sih dari kalian berdua ngelihatnya? Kan sekarang COVID kayaknya menyerang tuh lumayan masif ya hampir semua industri lah gitu. 90% industri itu kena banget gitu loh, dan jadi lambat kerjanya. Nah, kalau di dunia fashion sendiri gimana? Dengan kondisi COVID ini tuh semuanya memang akan arahnya semuanya future new normal ini adalah mereka akan membuat tren seasonless. Itu satu trennya. Jadi udah nggak ada lagi seasonless. Nah, jadi memang dengan ini tuh sebenarnya Martin sama seperti terjadi pada saat Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua adalah munculnya fashion androgen, maskulin,
saatnya Coco Chanel ngeluarin tweet baju laki-laki. Kenapa? Karena pada saat itu semua manufacturer tutup. Sebenarnya COVID ini disamakan seperti terjadinya pada fashion pada zaman Perang Dunia Kedua. Makanya disitulah perempuan baru memulai memakai celana laki-laki, blazer laki-laki, karena memang nggak ada baju perempuan pada saat itu. Kondisi new normal ini membentuk behavior customer-nya sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang punya bisnis fashion, yang udah punya bisnis fashion, sebenarnya saat ini adalah kita jangan terlalu overstock lagi, karena memang 3 bulan kemarin itu inventorinya mereka tuh benar-benar nggak mati kan, ibaratnya stoknya mati tuh, nggak bisa jualan, yang punya toko tutup tokonya. Nah, arahnya 6 bulan ke depan adalah trennya adalah seasonless. Orang udah nggak lagi mikirin soal tren. Jadi mereka berpikirnya adalah bagaimana kenyamanan dari sebuah produk yang ditampilkan. Dengan kondisi new normal ini sebenarnya ini saatnya kita untuk re-strategize ulang sih. Jadi replanning, atur strategi baru, udah gitu gimana caranya mengolah stok yang ada. Kalau bisa jangan nambah stok dulu gitu kan, karena semuanya tuh sekarang lagi kayak slowing down gitu. Nah itu sih yang tren terbesarnya seasonless. Dan ada satu konsep baru adalah bukan see now buy now, tapi buy now wear forever. Karena memang semua orang butuh koleksi yang bisa dipakai sampai kapanpun. It's a long lasting collection. Itu yang terjadi memang di worldwide gitu kan. Semua lagi memang arahnya ke sana. Jadi untuk para pebisnis, kalau misalnya memang udah punya brand, bikin koleksi fokus ke customer-nya. Kalau udah punya komunitas, olah komunitasnya gitu. Ya, tanya mereka apa sih yang mereka suka, apa sih. Jadi kayak kalau tahun 2018 kan sempat diprediksi akan terjadi big disruptive kan. Disrupsi gede-gedean gitu, karena memang digital. Ternyata disrupsi terbesar itu bukan karena transformasi digital, tapi karena akan terjadi pandemi corona ini sebenarnya gitu. Wow. Nah kalau sekarang ini kan berarti apakah bergeser semuanya langsung ke digital saja? Karena kan kita in person gitu, kita nggak yang terbiasa. Sekarang nih new normal ini kita nggak terbiasa untuk kayak pakai baju yang mana untuk jalan-jalan kan, bukan saat yang tepat lah gitu loh. Iya, nah, betul. Ya kan, kalau untuk Ayla sendiri bagaimana ngelihatnya? Apakah memang arahnya ke sana untuk mendisplay trennya? Kalau mau ditanya nih, sekarang tren 2020 apa sih? Aku pun sekarang juga abu-abu banget mau ngomongin tren tuh apa ya gitu. Karena di luar sana akhirnya mereka lebih mikirin dan pasarnya sendiri lebih mencari, ini aktivitas gue semuanya serba berubah. Gue harus adjusting. Akhirnya apa yang nyaman buat gue itu dulu sih menurutku. Dan tadi yang masalah seasonless dan juga lebih ke timeless collection itu benar banget. Dan menurut aku pandemi ini membawa bisnis model baru juga selain seasonless dan juga timeless, tapi juga lebih ke sustainable fashion dan lebih memperhatikan sustainability-nya lagi. Soalnya apa itu dia dead stock itu kalau kita nggak olah jahat banget akhirannya kita sama bumi ya kan. Nah, sebaiknya gimana caranya kita nge-produce barang yang udah ada, dirombak lagi, dikasih nyawa baru dan menjadi pieces baru instead of kita we're buying new things. Itu juga bisa diaplikasiin ke local brands, karena itu dia dead stock. Mau diapain lagi, kita kan harus gimana caranya kita either ngosongin stok atau kayak kita harus merokok. Jadi udah kita bekerja sama apa yang kita punya, ibaratnya let's be grateful with what we have now gitu loh. Untuk platform yang memang fokusnya ke fashion sendiri itu sekarang ada nggak sih? Sebenarnya mana yang paling works masih mungkin Instagram karena real time. Jadi itu yang benar-benar kayak langsung. Nah sementara kan kalau YouTube ini ada production time-nya. TikTok juga, TikTok ini juga real time sebenarnya gitu. Kita bisa bikin fashion sekarang, naik sekarang, dan informasinya tuh padat, instan, gampang ditiru, gampang diaplikasiin. Jadi mungkin can be tight banget nih posisinya. Dan kalau dilihat sekarang banyak banget fashion content creator fashion dari majalah, brands sampai on the top content creators yang emang udah kerja sama high end brands itu juga sekarang hadir di TikTok gitu. Jadi jadi preference orang-orang sih sebenarnya. Nah kira-kira ada lagi nggak sih? Jadi ini bisa jadi sebagai gambaran kalau fashion di new normal ini itu seperti apa gitu. Jadi setelah aku telah lagi, sekarang lebih ke function dan juga ke quality fabrics, which is kayak kita nyaman nggak pakainya, functionnya apa, tetap trendy. Jadi
urutannya tuh gitu. Pertama function, nyaman nggak, abis itu tetap trendy. Jadi ya, yang dulu kan kita masih ada mengkorbankan kayak yaudah yang penting trendy, kenyamanan nanti deh, tapi ini ya gitu kan. Nah, sekarang mungkin dibalik. Dan juga orang-orang kemarin kayaknya aku ngelihat semua mau ngapa-ngapain serba cepat. Akan berpengaruh juga dalam gimana kita memilih sepatu. Yes. Ya kan kayak. Benar. Kita pakai high heels. Sekarang sneakers aja lah. Stiker saja lah, karena kan gue mau cepet-cepet doang nih gitu. Kayak siapa sih yang mau ngeliat gue juga cuma pakai masker kok gitu. Jadi now, ya kan, sebelum ada community event itu juga sekarang for now kita pasti ngerasa yaudah yang penting nyaman, yang penting proper, yang penting gue juga well covered and all the function is there. Nah untuk urusan makeup mungkin akhirnya aku juga cuma makeup segini doang nih. Sisanya maskeran, paling kalau dibuka ya udah lipstikan dikit, tapi ya udah yang penting ini jadi, sisanya ya nggak deh gitu. Tahu gue pakai masker gitu sih kalau aku sekarang. Iya benar. Nah, Mbak Baby gimana? Kalau kita karena aku tetap masih kayak tetap menerima klien kan kalau di kantor kan. Kalau balik lagi ke fashion new normal ini sebenarnya ya pasti yang udah pasti jadi must have ya udah pasti itu tadi masker, face shield, udah gitu sekarang ada yang pada pakai raincoat gitu kan, raincoatnya bisa disemprot-semprot gitu kan. Tapi sebenarnya yang uniknya menurut aku sih dengan fashion new normal ini orang menjadi menjadi lebih mengefisiensikan sesuatunya tuh lebih banyak gitu. Jadi misalnya kayak kita mau kan di dekat kantor kita ini kan banyak banget kafe-kafe yang udah buka kan. Itu 40 menit doang boleh ada di kafe. Jadi nggak perlu lama-lama juga gitu kan. Jadi kita kayak jadi lebih kayak waktu tuh jadi precious banget buat kita gitu kan. Jadi kalau nggak perlu nggak usah keluar gitu kan. Nah balik lagi itu jadi kayak satu lifestyle menurut aku jadinya. Jadi mereka nggak perlu jadi berlama-lama gitu kan. Dan kenyamanan tadi fungsi itu jadi nomor satu sih. Dan itu yang jadi membentuk ya pasti abis itu mungkin kita akan lihat banyak banget yang mungkin ya udah merasa dengan pakai face shield, pakai sarung tangan, masker itu udah jadi common gitu kan. Gitu sih. Kalau buat Ayla itu sebagai content creator fashion and lifestyle itu ada pengarahan konten yang dibuat nggak sih yang berbeda di masa sekarang sama masa yang dulu misalkan? Dan juga ntar untuk Mbak Baby mungkin bekerja sama dengan content creators tapi yang di fashion itu seperti apa? Mungkin Ayla dulu. Ya, yang tadinya aku explore Jakarta foto sama gerobak-gerobak, sekarang aku jadi kontennya masak-masak di rumah gitu. Terus udah gitu yang biasanya konten juga kayak yuk kita ekspor Jakarta ke kota tua, Nah sekarang to take photos atau misal ada fashion show apa atau apa, sekarang semuanya juga jadi ya udah apa yang applicable di rumah buat rumah yang masih relatable sama kita semua, which is kayak mental health atau masalah kayak how to be productive at home atau misalnya kayak home appliances products, tiba-tiba kayak aku ngerapihin balkon, jadi satu hal yang inspiring buat orang-orang sama mereka lagi di rumah juga aja kayak kita gini. Terus juga yang terakhir yang aku berasa itu adalah akhirnya kayak kan aku ini kan suka banget maksudnya konten aku ini kan paling orang gampang notice tuh adalah foto dengan pose seperti apa dan dengan background yang kayak apa. Nah, itu yang ngebuat aku juga sedikit menjadi konsumtif terhadap properti dan juga terhadap barang-barang yang tapi ya nggak apa-apa, jadinya aku punya corner foto spot di rumah, which is juga ya aku nggak keluar gitu. Jadi aku memperkaryakan di rumah aja. Dan juga itu sih, jadi bahasan-bahasannya akhirnya juga aku belajar hal baru, bekali aku dengan kayak informasi-informasi baru yang akhirnya aku bisa kasih karena kita sekarang punya waktu. Kalau kemarin kita udah time macet apa segala macam yang akhirnya kita udah capek nggak bikin konten, uninspired. Sekarang rasa lebih terinspirasi sih menurutku gitu. Wow. Oke, Mbak Baby gimana? Ke depan ini sebenarnya content creator ini mesti makin kayak step ahead gitu kan, karena kalau dia nggak ada isinya, ibaratnya gitu deh, kalau dia nggak ada isinya di kepalanya berarti udahlah lewatin aja gitu. Ya nggak sih Ay? Ya mungkin seleksi alamnya begitu kali ya Mbak ya, kalau orang ngeliat ya karena iya benar, karena akan maksudnya mereka kan akan melihat kan siapa sih, maksudnya dengan apalagi kalau kamu tadi bilang begitu cepatnya kan timeline-nya segala macam, kok cuma foto-foto doang buat apa gitu kan.
just another image gitu. Tapi kalau kamu juga membangun, mengajak, kayak Ayla kan sangat peduli sama sustainability fashion, dan which is itu good. Nggak banyak content creator yang berpikir seperti itu. Kamu kan banyak banget baju tuh dikasih di endorse apa segala macam, tapi the way cara berpikir kamu sekarang yang orang pengen lihat sebenarnya gitu kan. Kalau aku sih ngeliatnya gitu sih Martin. Jadi sebenarnya buat teman-teman content creator, kalau misalnya bisa membuat lebih valuable buat dirinya sendiri, sebenarnya itu akan jadi karirnya akan lebih panjang, lebih sustain lah kita bilang, ya nggak Ai? Wow. Gitu. Wow, banyak banget informasi dan pelajaran. Waduh, jujur gue sendiri aja sampai kayak oke, ini oke banget karena Iya, bener. Di awal waktu dapat, wah kayaknya kita mau ngobrolin fashion. Aduh, fashion sesuatu yang jauh kayaknya dari saya ya. Tapi ternyata banyak banget yang bisa gue pelajarin sih sebenarnya dari kalian. Iya. Thank you banget Mbak Baby, thank you banget. Thank you banget Martin, Cameo. Sukses ya. Sukses untuk Iya. launchingnya Ayla dan juga untuk 9 kliennya Mbak Baby. Ya, mudah-mudahan sukses ke depannya. Thank you. Ya, thank you semua for watching. Kita pamit dulu. Oke, bye-bye. Oke, bye Ai. Bye Martin, bye Cameo, bye.